Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Ibu Kimor KK1 Morawin ya. Ibu Morawin. Jess dengerin sampai habis ya. Ini banyak yang gagal paham nih ya. Katanya ada yang bilang, ya pasti banyak yang bilang. Karena zaman-zaman old money sama zaman-zaman old healthy itu pasti seperti ini bilangnya. Kalau kolesterol nggak boleh konsumsi telur. Nah, itu dia. Kalau kolesterol, pertanyaan saya satu. Kapan kamu nggak kolesterol? Itu pertanyaan saya. Bisa menjawab nggak? Ya, boleh tanya sama dokter. Dok, kapan tubuh manusia tidak berkolesterol? Kapan? Dokter pun akan menjawab, loh, tubuh pasti berkolesterol. Tapi gitu, ini enggak boleh, itu enggak boleh, enggak boleh, itu enggak boleh. Sehingga kalau lebih dari segitu harus diturun-turunin gitu. Nah, cara nuruninya pakai OBAT, distatin-statinin gitu. Nah, nanti akan seperti itu. Kalau itu dilakukan, makanya banyak orang yang ujungnya kena komplikasi. Kenapa? Karena ketika kamu sudah mulai mengusik kolesterol, pasti levermu yang jebol, levermu yang bermasalah. Dan biasanya akibat ke kolesterol dan liver itu pendahuluannya pasti yang berhubungan dengan gula darah. Pasti. Belum pernah ada yang orang bermasalah dengan kolesterol tanpa didahului gula darah. Oh, ada deh, ada. Ada. Kalau orang itu bermasalah dengan jantung, pasti kolesterolnya yang dimusuhin. Yang dikambing hitamin pasti kolesterolnya. Itu kalau bermusuh dengan jantung. Nah, tak kasih pemahaman ya, Bu. Semoga ini bisa membantu dan kemudian mencerahkan. Nah, saya berharap yang mendengarkan masyarakat, bukan kartel. Kalau mendengarkan kartel, nanti saya bisa bermasalah seperti Ibu Fadila Sapari. Gitu, dimusuhi nanti saya. Tak kasih penjelasan, ya. Tahun 1916, itu yang namanya daging, yang namanya kolesterol, yang namanya telur, yang namanya ikan, yang namanya seafood, terutama daging merah dan telur, itu dikambing hitamkan sebagai penyebab jantung, kanker, dan kematian. Itu tahun 1916, jurnalnya ada. Dan orang yang ahli, yang membuat jurnal itu, dibayar zaman itu adalah 48.000 US. Kamu coba konversi ke saat ini. 48.000 US itu setara dengan hampir berapa 48.000 US itu setara dengan hampir 1 miliar ya. Enggak. 48.000 US itu setara dengan sekitar 800 juta lah ya, zaman sekarang. Tapi zaman itu duit segitu kan kayak larahan, kayak sampah. Dolar aja hari itu berapa ratus ribu doang kan, tahun 1916. Jadi luar biasa itu. Gitu. Yang mengkambing hitamkan telur, ikan, daging, dan seafood itu. Sehingga semenjak saat itu, 100 tahun lebih, ya, orang dikibulin, orang dihantui. Jangan makan daging, nanti kanker. Jangan makan daging, nanti kena jantung. Jangan makan telur, nanti kena kolesterol. Dihantui terus tuh kamu tuh. Gitu. Nah, termasuk saya, kena hantunya gitu. Nah, pembelajaran yang baru, informasi terbuka, Google apapun kamu bisa dijawab, ChatGPT apapun kamu bisa mendapatkan kebenarannya, Gemini apapun kamu bisa mendapatkan informasinya, DeepSeek apapun kamu mendapat informasinya, orang bisa jadi dokter tanpa kuliah kedokteran hari ini karena dia rajin mencari tahu. Dan ternyata informasi yang paling jitu adalah bahwa tubuhmu tanpa kamu aru-aru, tubuhmu tanpa kamu makanin telur, tubuhmu tanpa kamu makanin daging, tubuhmu tanpa kamu makanin ikan dan seafood, tubuhmu memproduksi kolesterol 400 mg per desiliter. Seperempatnya, 25%-nya itu supply ke otak untuk kamu cerdas. Nah, kenapa banyak orang lola, banyak orang kena masalah, banyak orang kena problem, dan kemudian menjadi sebuah komplikasi yang mematikan mereka, karena manusia sudah sejak tahun 1916 sudah diajari untuk memusuhi kolesterolnya. Sehingga rata-rata mereka mati saat, ya saya nggak berani ngomong, kamu cari tahu sendiri,
Dan terbentuklah komplikasi di situ gitu. Ayo gimana? Kamu makan telur, itu suplai kolesterolnya itu tidak lebih dari 70 mg. Kecil sekali. Kecil sekali, Pak. Dan kebutuhan tubuhmu yang terdiri dari triliunan sel tubuhmu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu kan semuanya sel. Rambut ini kan sel rambut, kulit ini kan sel kulit, mata ini kan sel mata. Semuanya ini sel tubuhmu ini. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kuku ini kan sel kuku. Itu makanannya kolesterol. Nah, kamu musuh-musuhin kolesterol. Nah, semenjak saya tahu peristiwa ini, 8 tahun yang lalu, saya mulailah memberhentikan makan gula dan menggantikannya dengan makan telur, ikan, daging, dan seafood. Dan pas saat itu saya punya masalah, yaitu jantung saya bocor 30%. Dan penyumbatan. Saya kalau ngikutin saran yang diberikan sama mereka, saya udah pasang mungkin 5 sampai 8 sampai 10 ring mungkin. Tapi karena hari itu saya stop, saya nggak mau ngikutin, saya cukup dipasang 1 dan kemudian titik, nggak mau nambah. Bocor, saya tetap nggak mau nambah. Bocor 30% loh. Saya punya ronsennya semua. Gitu. Dan kemudian ada OBAT yang harus ada di kantong saya. Kalau terjadi sesuatu yang berhubungan dengan jaja ente utueng saya, harus ditaruh di bawah lidah. Kamu ngalamin enggak? Tuh ada orang-orang tuh yang dengerin saya ngomong ketawa. Terus kemudian saya minum itu OBAT-nya, nambah. Terus nambah. Ini kalau saya enggak stop hari itu ya, itu kaki saya mungkin udah diamputasi loh. Karena apa? Kaki saya hitam semua tuh. Gula. Hitam semua kakinya. Ini masih ada 1 borok, tapi udah kering total. Gitu. Nih, sampai yang di sini pun saya udah enggak ada kulitnya lagi nih. Udah rata dengan ini. Ini dulu kalau setiap malam pasti dikopekin ini. Oh, kulitnya dikopekin terus nih. Dari kecil titik kecil sekarang membesar sampai segede kuku ini. Tapi sekarang udah kempes. Termasuk yang luar biasa adalah saya mengikuti apa yang menjadi naluri saya, ambeien saya hilang, sembuh. Gimana kalau udah kayak begitu? Ini nanti saya dibilang overclaim nanti. Nggak ada overclaim, tapi itulah proses yang saya alami sehingga saya tahun 2022 sudah stop. OBAT sudah stop semua. Nggak minum OBAT, termasuk pengencer-pengenceran darah itu. Ya, amodiplin ini udah nggak minum lagi saya. Yang namanya furosemid itu yang untuk menghilangkan cairan di tubuh saya itu udah nggak minum lagi saya. Padahal kaki saya kayak kaki gajah tuh, bengkak. Kalau minum itu bisa kencing 1 hari 30 kali. Dan hati-hati, kamu kalau terfarmasi, kamu terobati, Jess, itu sebetulnya bisa dilihat kulitmu. Ini bekas kulit saya nih ya, kadang-kadang kayak kertas. Dulu kayak kertas, diambil begini kayak kertas, kayak tisu gitu. Kenapa? Jadi keracunan itu. Keracunan OBAT. Sekarang udah enggak. Tuh, lembut banget kulit saya, halus banget kulit saya. Gitu. Kamu kalau sudah keracunan OBAT, kelihatan banget kok. Yang paling gampang ya. Biasanya nih, ini di sini nih. Kamu keluar punuk. Ini di sini nih. Ada daging lebih di sini. Pas persis di ujung leher nih. Di pundak ini. Di punggung ini. Pas persis di ujung leher ini. Ini jadi punuk. Ada daging lebihnya. Gitu. Nah itu orang-orang yang udah terfarmasi tuh kayak gitu. Dan biasanya bentuk tubuhnya udah kayak itu. Joker. Tahu Joker? Kakinya kecil, badannya gede. Nah itu kalau kamu lihat orang kayak begitu, itu udah kena bermasalah dengan OBAT itu. Nah itu harus dirubah. Cara hidupnya harus berubah. Yaitu menggunakan apa? Menggunakan cara tidak sarapan, tidak makan malam, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, dan dia harus giat olahraga. Dan yang dimakan, telur, ikan, daging, seafood. Dan harus mensuplementation tubuhnya. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, Royal Jelly, propolis, itu harus diminum. Mau nggak mau, karena apa? Kebutuhan dari yang namanya mineral dan vitamin cukup banyak untuk dia. Sehingga lambat-lambat, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin dia bisa bebas OBAT. Dari 3 kali sehari, setelah setahun, setelah sekian lama, 2 kali sehari. Setelah sekian lama, 1 kali sehari. Setelah sekian lama, berhentiin total. Nah itu caranya, nggak bisa langsung breksek jadi selesai. Oh ya anfal kowe. Nggak kuat. Gitu. Saya 3 tahun baru selesai tidak mengkonsumsi OBAT. Dari 3 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 1, selesai. Dan kemudian saya nggak minum lagi. Itu caranya.